Miris warga kota Gaza dipaksa mengungsi dalam kondisi yang tidak manusiawi oleh Zionis Israel ketika serangan intensif dilakukan. Israel dengan leluasa membumi hanguskan Gaza setelah draft resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata di Gaza diveto oleh koalisinya Amerika Serikat. Lantas apa yang harus dilakukan komunitas internasional agar kekejaman Zionis Israel ini bisa dihentikan? Sudah bersama kami pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Mas Agung Nurwijoyo. Selamat sore Mas Agung. Selamat sore Mbak. Mas Agung, kita melihat ya, lagi-lagi warga Gaza ini dipaksa, diperintahkan oleh Israel untuk berpindah tempat, dari utara berpindah ke selatan. Nah, mungkin alasan dari mereka adalah demi keamanan, karena memang ada rencana serangan besar-besaran yang akan dilancarkan pada September ini begitu. Tapi apakah Mas Agung melihat ini bukan hanya sekedar alasan keamanan, tapi sebetulnya ada motif politik dan demografis yang sedang dilancarkan oleh Israel? Jadi ini sebenarnya kepanjangan dari kemudian kebijakan yang dilancarkan oleh Israel semenjak bulan Juli-Agustus kemarin ya. Israel Quds menyatakan bahwa akan menurunkan 60.000 pasukan cadangan yang implementasinya dilakukan di bulan September ini. Dan itu rentangnya bulan ini ada sekitar 20.000 sampai nanti total sampai selesai itu di sekitar bulan Maret 2026 seperti itu. Nah, artinya pertama memang intensi perihal masalah Hamas menjadi intensi utama, walaupun sebenarnya definisi mission accomplished-nya pun tidak jelas, karena beberapa serangan terhadap pimpinan Hamas sudah dilakukan, tapi ternyata operasi terus kemudian dilancarkan oleh Israel di kawasan yang hari ini sudah 76% kawasan Gaza itu hancur lebur. Bahkan kalau kemudian catatan UNRWA, fasilitas-fasilitas UNRWA itu sudah 90% sudah rusak semua, bahkan hancur. Artinya kalau dari 76% sekarang hanya sisa Gaza itu yang bisa ditinggali hanya sekitar 24%. Dan operasi yang dilakukan terhadap Gaza City, provinsi terbesar kedua di Gaza, itu akan membuat perpindahan besar-besaran sekitar 450.000 warga Gaza ke wilayah selatan. Problemnya adalah mau lari kemana? Wilayah selatan pun sudah dibombardir. Wilayah selatan, Rafah, Bet Lahia, segala macam itu sudah hancur lebur. Tidak ada tempat untuk kemudian mendirikan tenda. Itu menjadi permasalahan kemanusiaan. Artinya ini Israel ada intensi yang memang perpetual war. Jadi perang yang sifatnya terus-menerus dan jangka panjang dan dia tidak memiliki intensi untuk gencatan senjata. Bahkan yang kemudian beberapa hari terakhir kan kita lihat pekan lalu bagaimana serangan yang dilakukan Israel terhadap Qatar misalkan. Artinya semua pihak tidak harus merasa aman karena perangnya hanya sekedar di Gaza, tapi efek dari perang itu ternyata begitu besar. Yang kedua sebenarnya dari selain aspek keamanan, kita juga sebenarnya melihat ada aspek politik. Ya, secara domestik memang saya melihat ini strategi yang dilakukan Israel dalam bentuk buying the time. Bagaimanapun juga sosok Netanyahu menghadapi berbagai macam tekanan domestik. Karena kalau lihat dari berkaca sekedar domestik Israel, 74% warga Israel sekarang menginginkan gencatan senjata. Artinya kalau itu mayoritas masyarakat, ya. Artinya kalau seperti itu harusnya kemudian negara mengafirmasi apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat. Tapi problemnya adalah Israel, Netanyahu tidak atau mengindahkan tutup telinga begitu ya. Karena problemnya adalah dia mengamankan dirinya secara personal di dalam pemerintahan. Di parlemen Knesset dia membutuhkan suara mayoritas untuk tetap megang di pemerintahan Israel. Dan suara itu kemudian disokong oleh kelompok-kelompok internasionalis yang punya ideologi sangat-sangat kuat dan keras perihal masalah perluasan pemukiman Yahudi dan segala macamnya. Artinya kalau kemudian ada kebijakan Netanyahu yang kemudian bergeser, pemerintahan Netanyahu juga sudah akan selesai. Kalau pemerintahan Netanyahu selesai, Israel harus mengadakan pemilu kembali. Ketika harus mengadakan pemilu kembali, artinya Netanyahu sebagai insan politik, dia akan menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan di pengadilan. Karena dia menghadapi berbagai macam tuduhan-tuduhan ya, korupsi dan segala macamnya. Artinya ini secara domestik, Netanyahu juga memiliki apa yang dinamakan dengan usaha untuk senantiasa survive secara politik. Jadi itu dua aspek itu. Oke, kalau kita lihat kan sebetulnya sudah ada ya resolusi PBB untuk gencatan senjata, tapi lagi-lagi diveto oleh Amerika Serikat. Nah, kalau Mas Agung sendiri melihat gitu, ini komunitas internasionalis akan tidak punya paringkah atau memang akan gagal terus ini selama Amerika Serikat masih terus memveto atau masih bagian jadi anggota tetap PBB? Problemnya memang sekarang kemudian bergulir kembali ide-ide reformasi Dewan Keamanan PBB. Kita lihat seberapa besar nuansa itu akan muncul ketika negara-negara kan
memberikan pidatonya tanggal 23 September esok seperti itu. Nah, kalau memang suaranya akan kencang dan kemudian sudah mulai ada konsolidasi beberapa negara untuk mereformasi DK, nah usaha itu kemudian harus kemudian Tapi problemnya begini, Mbak. Sekarang yang kemudian saya lihat adalah dalam 2-3 tahun terakhir sejak 2022 tahun terakhir dari 2023 sampai 2025, ternyata kita melihat pergeseran yang begitu besar dalam konteks bagaimana dunia melihat Gaza. Dunia kembali yang tadinya melihat Gaza itu dikesampingkan, tapi sekarang semua punya perhatian yang sama. Kalau dalam bahasa kami adalah ini forward to the past. Bagaimana zaman dulu juga kita melihat isu Gaza, isu Palestina sebagai satu isu sentral dalam konteks perdamaian dunia. Sekarang orang kembali melihat hal tersebut. Sinyalemen tersebut yang kemudian kita lihat bagaimana dukungan masif 145 negara terhadap Palestina. Ketika kemarin, ada resolusi DK yang kemudian gagal, tapi 1-2 hari sebelumnya dalam resolusi sidang umum PBB menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat internasional negara-negara mendukung deklarasi New York, mendukung adanya solusi 2 negara, adanya pengakuan terhadap Palestina. Pengakuan ini yang harus kita lihat secara lebih utuh. Pengakuan bukan segera di atas kertas. Pengakuan berdasarkan apa? Berdasarkan deklarasi New York. Deklarasi New York itu satu paket kalau kita lihat. Poinnya adalah misalkan dia bercerita masalah tentang perbatasan hidup berdampingan antara Palestina dengan Israel. Yang kedua misalkan dia bercerita tentang ada batas 1967. Bahwa kemudian ada juga poin berbicara tentang penolakan komunitas internasional terhadap perluasan pemukiman Israel di wilayah tepi barat. Artinya poin-poin itu poin yang menyeluruh, itu bentuk pengakuan. Jadi artinya dunia internasional sudah mulai melihat bahwa konflik ini, perang ini harus selesai. Gitu. Nah, problem besarnya adalah pengakuan tersebut harus transformasi dalam kebijakan yang jauh lebih konkret. Lebih besar daripada Israel ataupun juga Amerika Serikat, tapi nyatanya seperti tidak berdaya begitu untuk menghentikan perang ini. Suara-suara internasional, suara masyarakat dunia itu seakan tidak berdaya begitu atau tidak ada artinya begitu. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa hati nurani itu ternyata saya lihat dalam beberapa waktu terakhir kembali hidup. Kita bagaimana kemudian melihat respon bagaimana Uni Eropa untuk kemudian memberikan tekanan yang jauh lebih kuat. Artinya yang tadinya awalnya dari 2023 yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Israel itu adalah self defense. Sinyal itu kembali tidak. Sinyal itu nggak ada lagi cerita-cerita itu. Tahun 2004, 2024, 2025, sinyal lebih kuat adalah kecaman terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Bahkan kecaman itu sekarang sudah bertransformasi dari ancaman-ancaman yang jauh sifatnya lebih konkret. Misalkan untuk memutus kerjasama perdagangan. Uni Eropa yang kemudian beberapa kali saya sampaikan punya bukan potensi, tapi kemudian volume perdagangan terbesar dengan Israel. Jauh lebih besar dibandingkan Amerika Serikat dan Cina. Artinya sikap yang kemudian ditunjukkan ini jauh akan memberikan sisi yang sifatnya merubah sikap Israel, peluangnya tetap ada seperti itu. Jadi poin sanksi, embargo itu sebenarnya ruang-ruang yang sekarang justru saya lihat muncul gitu. Bahkan kalau kemudian kita padu padan dengan sejarah melihat bagaimana kemudian waktu itu ketika kejadian politik apartheid di Afrika Selatan. Dunia internasional melihat pertama awal-awal ada statement, kecaman, artinya dia kemudian di Afrika Selatan masih melakukan tindakan apartheid, bertransformasi menjadi sanksi, embargo, pemutusan hubungan diplomatik dan segala macam. Dan riak-riak itu kemudian kita lihat di hari-hari ini tidak hanya di level negara, tapi di level masyarakat sipil juga. Betul. Baik, Presiden kita sedang berada di sana dan dalam waktu dekat akan melaksanakan sesi debat umum di sidang PBB. Dan apa yang harus dilakukan Presiden? Sudah pasti isu Palestina akan dibawa, tapi apa yang bisa dilakukan agar bisa didengar begitu oleh mata dunia, khususnya PBB, dan terutama untuk ini, mungkin ada solusi lain nggak sih Mas terkait kecaman dan resolusi PBB yang selama ini sudah disampaikan atau diberikan begitu, tapi tidak didengar dan tidak dilaksanakan Israel. Mungkin ada solusi alternatif lainnya mungkin agar gencatan senjata ini bisa segera terrealisasi. Salah satu yang kemudian penting untuk kemudian dicatat kalau kemudian dalam konteksnya pidato Presiden ya. Yang pertama memang statement keras terhadap Israel itu diperlukan ya, sebagai bentuk posisi Indonesia ada di mana. Ya, itu saya pikir dan bentuk juga cerita panjang konsistensi Indonesia pembelaan terhadap Palestina dan perdamaian dunia. Yang kedua, ide-ide perihal reformasi Dewan Keamanan PBB itu kemudian harus kembali digelontorkan. Bagaimanapun juga kita melihat bahwa dunia ini butuh order, ya.
kalau kemudian ketiadaan PBB akan membuat dunia jauh lebih chaos. Ya, artinya harus memang tetap ada, tapi butuh mekanisme yang jauh sifatnya up to date. Ya, kita Big Five itu zaman dulu. Ya, harusnya perspektifnya seperti itu kan. Tapi sekarang sudah zaman sekarang harusnya punya perspektif yang jauh lebih berbeda. Yang ketiga sebenarnya ruang-ruang embargo, pemutusan hubungan diplomatik, tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan ekonomi itu harus kemudian memberikan efek terhadap Israel yang selama ini hal-hal tersebut kita tidak pernah melihat kemudian dilakukan oleh negara-negara di dunia internasional hari ini. Itu sih. Dan itu bukan sekedar tugasnya negara, tapi juga masyarakat sipil untuk mendorong ke arah perubahan tersebut. Agar kemudian memang kita ingin menginginkan dunia yang jauh lebih adil, damai, dan segala macam. Oke, kita harapkan bersama ya, nanti sidang Majelis Umum PBB ini bisa menghasilkan resolusi yang benar-benar bisa merealisasikan gencatan senjata khususnya di Palestina begitu ya. Terima kasih banyak Mas Agung sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang, sehat selalu. Terima kasih.